Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma israh lana sudurana wa wasi' lana arzakana warzuqna ilman nafi'ah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifada wa istifadah wa hasala tamasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minadz-dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian rutin kita yaitu pembahasan fikih yang dimana pada minggu kemarin kita membahas tentang masalah solat sunnah. Dan alhamdulillah kemarin kita telah membahas tentang solat sunnah duha, solat sunnah witir, dan solat sunnah rawatib. Dan sekarang kita akan masuk ke solat sunnah yang lain, yang dimana sebelumnya kita juga membahas bahwasanya semua solat sunnah yang kita bahas kemarin itu afdolnya kebanyakan dikerjakan di rumah. Tapi ada satu solat yang tidak dikerjakan di rumah. Solat sunnah apa itu, Pak? Solat sunnah tahiyatul masjid. Cuma boleh dilakukan di dalam masjid. Karena solat yang lain boleh dikerjakan di rumah, tetapi solat tahiyatul masjid syaratnya harus berada di masjid. At-tahiyatul masjid wa hiya rak'atani fa aksar bi taslimatin wahid wa tusannu ba'da dukhulil masjid wa tahsulu ma'al fardi aw nafli wa takarraru bi takarrur dukhulil masjid wa in qarubal faslu wa tafutu bi julusin amidan aw nasiyan wa tawala fasla wala tandarijul tahiyatu fi rak'atin wahidatin aw salatul janazati aw sajdati syukri aw tilawati fa idza lam yusalliha fayaqumu maqamal qiraatul baqiyat as-shalihat arba'ah. Jadi hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Takriratus Sadidah, tahiyatul masjid merupakan solat sunnah 2 rakaat. Solat sunnah yang dianjurkan ketika hendak masuk masjid. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, tahiyat ini memiliki arti penghormatan. Setiap fakullu syai'in lahu tahiyat. Jadi setiap segala sesuatu itu memiliki penghormatan. Dan penghormatan ketika berada di masjid adalah solat 2 rakaat. Ya, usolli tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Dan jumlah rakaatnya itu 2 rakaat dengan sekali salam fa'aksar. Jadi boleh lebih. Wa tusannu ba'da dukhulil masjid, dan disunahkan itu hadirin rahimakumullah ketika kita masuk ke dalam masjid. Otomatis apa? Ketika masuk dalam masjid kita sudah dikhususkan atau disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Wa tahsulu ma'al fardi aw nafli. Boleh juga ketika tahsulu ma'al fardi aw nafli. Ketika lupa tahiyatul masjid misalkan Pak, tiba-tiba sholat qobliyatul isya misalkan. Maka ketika kondisi seperti ini tidak apa-apa. Boleh kita mau sholat tahiyatul masjid atau tidak meninggalkan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid sudah masuk di qobliyah isya. Aufar atau langsung kita sholat gitu.
jamaah sudah iqomat, sudah berdiri, kita langsung sholat farad. Tidak apa-apa juga. Au naflin atau sholat sunnah. Wa takarraru bitakarrud dukhulil lil masjid. Nah, begitu juga hadirin rahimakumullah, tahiyatul masjid ini disunnahkan setiap kita masuk dalam masjid. Kita keluar kencing misalkan ke WC, kemudian habis itu berwudu kembali masuk, disunahkan lagi kita tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi sebelum kita duduk itu kita disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk, tidak disunahkan lagi tahiyatul masjid. Wa in karubal faslu, walaupun Pak cuma sebentar, misalkan kita duduk di masjid misalkan, baca-baca Al-Quran tahiyatul masjid sudah. Habis itu apa? Ternyata imamnya masih lama datang misalkan, masih nunggu jamaah yang lain. Tiba-tiba apa? Buang air misalkan, pengen buang air, keluar. Menjelang kira-kira 10 menit lah antara tahiyatul awal tadi sama tahiyat yang mau kedua. Terus datang lagi ke masjid. Nah, kita disunahkan juga langsung tahiyatul masjid. Walaupun itu terjadi 5 kali. Disunahkan kita 5 kali tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julus. Jadi tahiyatul masjid ini habis waktunya itu cuma 1, Pak. Kalau kita sudah duduk. Jadi kalau dibiasakan sebelum duduk itu kita tahiyat. Tapi kalau sudah duduk tidak disunahkan kita untuk tahiyatul masjid. Amidan au nasiyan wa talal faslai. Walaupun dalam kondisi apa? Kita sengaja dan kita lupa, tetap kita hilang waktu masa tahiyat masjidnya. Wala tandarijul tahiyya fi raq'atil wahidah. Begitu juga hadirin rahimakumullah, tahiyatul masjid tidak bisa dilakukan dengan 1 rakaat. Dia harus 2 rakaat. Begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika kita mau sholat tahiyatul masjid kebarengan dengan sholat jenazah misalkan, au sholatil janazah, maka tidak juga mencukupi dengan sholat jenazah. Fa idza lam yusalliha fayaqumu maqama qiraatul baqiyah shalihah arba'ah. Jadi hadirin rahimakumullah, adapun kesunahan sholat sunat tahiyat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjidah falyarqa rak'ataini qabla an yajlis." Apabila ada di antara kalian yang datang ke masjid, kemudian datang ke masjid, hendaklah menghormati masjid tersebut dengan sholat 2 rakaat. Maka ini hadis Ibnul Qatadah sampaikan kepada kita, inilah anjuran untuk sembahyang sholat sunat tahiyat masjid. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatat tahiyatul masjid lillahi ta'ala, atau usolli tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Ta'ziman wa takriman lillahi ta'ala, sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita sembah di dalam masjid. Jadi otomatis hadirin rahimakumullah, itu kadang sampai para ulama meninjau hadis ini, kayaknya makruh kita kalau tidak sholat masuk masjid itu, nggak hormati itu nggak enak. Sehingga apa? Para ulama menyampaikan pada kita, jadi makruh itu kalau tinggalkan namanya tahiyatul masjid. Kemudian hadirin rahimakumullah, tetapi ada kondisi yang dimana kita itu harus tinggalkan namanya tahiyat masjid. Ya, disampaikan di sini waqatuhrahu tahiyatu fi halat. Jadi kalau kita sholat sunat tahiyat itu dimakruhkan. Jadi hukumnya makruh, Pak. Kapan sholat sunat tahiyat itu makruh? Yang pertama, idza dakhalal masjid karubal qiyamul faridah tusyra lahul jamaah fiha wa khasyal ishtagala biyafutul fadilat taharrum. Jadi misalkan sudah iqomat, kita datang. Pas kondisi ini, Pak, otomatis kita tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Dan kita dianjurkan langsung gabung berjamaah. Ya, langsung gabung berjamaah. Kenapa? Karena takut kita ketinggalan fadilah di awal waktu atau mengambil takbiratul ihram bersama imam. Otomatis apa? Tinggalkan yang namanya tahiyat. Dan jamaah itu juga hadirin rahimakumullah harus ingatkan, biasa kan ada waktu iqomat. Kalau sudah 5 detik iqomat, ya sudah tinggalkan tahiyat. Terkadang kita maksakan juga sholat. Terkadang juga iqomah apa yang muazzinnya ini kita kadang tidak mau harus tepat waktu gitu. Kalau sudah habis ya harus iqomat. Tapi kalau lebih pentingnya lagi, ditunggu jamaahnya sudah selesai tahiyat,
Ketika sudah selesai semua, baru kita iqomah. Tapi kalau tidak selesai juga Pak, ini kalau tidak diiqomah ini tidak selesai. Berarti apa? Harus juga tepat waktu. Jadi bagaimana dikondisikan jamaah yang ada di masjid. Itu yang pertama. Jadi hendak ditinggalkan tahiyatul masjid ketika sudah iqomat. Kemudian yang kedua, li khatibi idza dakhala al-waqtul khutbah ma'atamakuni minha. Ketika sholat Jumat. Ya, hadirin rahimakumullah, ini kan banyak sekali. Orang tipe-tipe orang sholat Jumat tuh banyak, Pak. Ada yang datang sebelum azan. Ya, 30 menit sebelum azan ada yang datang. Biasanya takmir masjid. Ada yang datang ketika azan. Ada yang datang ketika azan kedua. Ada yang datang ketika khotib sudah khutbah. Ada yang datang sudah ketika khotib baca doa. Ada yang datang Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, iqomat, baru masuk gitu. Macam-macam jenisnya. Nah, bagaimana mereka ini, posisi mereka ini hadirin rahimakumullah dalam statusnya tahiyatul masjid? Yang jelas, orang yang datang sebelum azan disunahkan namanya tahiyatul masjid. Begitu juga yang datang setelah azan disunahkan tahiyatul masjid. Begitu juga yang datang ketika khotib baru naik disunahkan tahiyatul masjid. Tetapi ketika ini sudah mendekati, sudah khotib sudah masuk 5 menit pertama, kan khutbah itu ya paling lama 15 menit lah kita. 5 menit pertama, ketika 5 menit yang kedua, ini kalau bisa ditinggalkan, Pak. Kalau kita masih yakin bisa, boleh, sudah terlanjur tahiyat harus diringankan. Tahiyatul masjidnya diringankan. Apalagi sudah khutbah kedua, Pak. Sudah mending duduk. Jangan sholat. Ya, terkadang juga Pak, saya kan kalau khutbah kan biasa ngeliat jemaat, tapi ada juga yang sholat, Pak. Saat ada juga yang sholat, Allahu Akbar. Ya, kalau bisa ditinggalkan kita langsung duduk. Walaupun karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW itu indamal khataban Nabi SAW fara'an nas yusolli. Jadi Nabi lihat ada orang yang duduk gitu, yajlis. Kemudian Nabi yas'al ketika khutbah, "Shalaita? Apakah kamu sudah sholat?" Terus jawabnya belum, "Sholli." Kemudian dia sholat 2 rakaat. Tetapi apa? Disunahkan walaupun di pertengahan khutbah, misalkan khotib sudah hamdalah pertama, misalkan itu sudahlah kita harus meringankan tahiyatul masjidnya. Karena di dalam khutbah itu sangat penting. Kenapa? Karena ada syarat sah sholat Jumat di dalam khutbah. Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, untuk dimakruhkan ketika dikerjakan tahiyatul masjid yang ketiga adalah limuri ditawaf halan ma'atamakuni minhu. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika masuk di Masjidil Haram, ya. Karena di Masjidil Haram itu kan yang disunahkan itu ketika langsung tawaf. Jadi ke posisi kita, kalau kita mau tawaf, itu boleh kita tinggalkan namanya tahiyatul masjid. Ya. Tahiyatul masjid, langsung tawaf. Karena afdolnya di Masjidil Haram itu apa? Tawaf. Walaupun setelahnya, walaupun kita pikir, oh masih sempat tawaf nih, oh sebelum sholat nih Pak ya, sebelum sholat, oh masih sempat tawaf, masih sempat juga tahiyatul sholat, maka tidak apa-apa juga sabarengan dengan tahiyat. Tetapi ketika tidak memungkinkan, maka dianjurkan tinggalkan tahiyat langsung tawaf. Ini apabila di Masjidil Haram. Kemudian hadirin rahimakumullah. Adapun jumlah rakatnya hadirin rahimakumullah ini tidak menentu ya. Boleh kita mau tahiyatul masjid itu kita mau 4 rakaat boleh. Kita mau 2 rakaat juga boleh, tetapi jangan sampai 1 rakaat. Jadi ini tentang tahiyatul masjid. Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah, yang ketiga adalah sholatut tarawih, sholat tarawih yang sangat disunahkan ya. Yadkhulu waqtuha bi fi'lil isya wa yakhruju bi tulu'il fajri fil layali Ramadan. Jadi waktu tarawih ini terjadi di bulan yang khusus yang seperti kita semua tahu adalah pada bulan Ramadan.
masuknya sholat taraweh ini setelah sembahyang isya. Ya, tidak ada taraweh kalau belum sholat isya, Pak. Harus sholat isya dulu, baru taraweh. Wa aqalluha rak'atan. Paling sedikit itu 2 rakaat. Wa aksaruha isyruna rak'ah. Dan yang paling banyak itu adalah 20 rakaat. Wala budda an yusallima fiha min kulli rak'ah. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sebelum kita membahas tentang sholat tarawih ini, kita bahas sedikit tentang sholat tarawih ini, hadirin rahimakumullah, sejarah tarawih ini bagaimana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali mengerjakan sholat tarawih itu pada malam 23 Ramadan pada tahun 2 Hijriah, dan itu dilakukan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Zatul Lailatin, jadi ketika malam Ramadan, fil masjid fasola bisolatin nas. Jadi Rasulullah SAW itu pertama sholatnya di rumah, Pak. Kemudian ada ketika itu Rasulullah SAW itu sholat di masjid juga. Hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW sholat tarawih itu di masjid. Rasulullah SAW ke masjid. Sahabat-sahabatnya datang ikut sama Rasulullah SAW sholat. Summa shalla biqabilatin fakasuranna summa ijtama'u minal laili salisa wa rabi'a. Jadi ketika itu, Pak, Rasulullah SAW sudah kerjakan sholat, nas berkumpul manusia mau ikut bersama Rasulullah SAW. Ini terjadi di hari pertama Ramadan dan kedua Ramadan. Kemudian di hari ketiga dan hari keempat, malam ketiga dan malam keempat, ini orang-orang sudah nunggu Rasul. Tapi Rasulnya tidak keluar. Ya. Falam yakhruj ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu tidak keluar. Orang-orang pada nunggu, pengen sholat tarawih bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Rasulullah tidak keluar. Falamma asbaha qala. Jadi ketika waktu subuh, ya, menjelang sholat subuh, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'uni minal khuruji ilaikum li'anni khasyitu an ta'ridu alaikum. Jadi Rasulullah sampaikan, saya lihat apa yang kalian lakukan. Kalian menunggu saya ketika sholat tarawih, tetapi apa? Saya tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Kenapa? Rasulullah SAW sampaikan, saya takut ketika kita laksanakan tiap malam, kemudian kalian ikut dengan saya, terus saya cinta sholat ini, takutnya nanti ada wahyu mewajibkan namanya sholat Ramadan. Makanya Rasulullah SAW tahu bukan hanya untuk generasi para sahabat, takut nanti pada generasi sekarang ini. Takut menjadi wajib memberatkan para umat. Lihat aja sekarang, Pak. Awal ramai, nanti di akhir Ramadan sudah terlihat sudah yang mana. Oh, sholat di rumah. Jadi seperti itu. Adapun hikmah tersebut adalah yang dikhawatirkan ada wahyu turun menjadikan Ramadan tersebut wajib. Kemudian annahu idza wadzaba ala syai'in min a'mali birri iqtadan nas bihim annahu yufradu alaih. Takutnya orang-orang ketika Rasulullah SAW sering kerjakan, nanti orang-orang anggap ini wajib. Ya, seperti itu. Jadi kemudian apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW ini, Pak, akhirnya apa? Sembayangnya di rumah. Akhirnya timbul hadis dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan Rasulullah SAW itu sholatnya berapa? 8. Ya, ada yang sholat 8, ada yang tafsirnya banyak-banyak, ada yang mengatakan itu sholat witir, ya, ada yang 8 kemudian disambung dengan witir dengan 11 rakaat. Kemudian apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW kemudian pindah ke zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu para sahabat hadirin rahimakumullah, itu sholatnya sendiri-sendiri. Di masjid ada di pojokan jamaah sendiri gitu. Ada yang sholat sendiri, macam-macam, ada yang 20. Tidak terbilang gitu jumlahnya berapa. Ada yang bahkan sampai 36. Makanya mazhab fikih itu menyampaikan sama kita bahwasanya sunnahnya rakaat sholat ini ada yang mengatakan 20, ada yang sampai 36. Akhirnya ketika sampai pada masa Sayyidina Umar, jadi Sayyidina Umar ini
sedang jalan dengan salah seorang sahabat Abdurrahman Al-Qari. Ketika berjalan itu ngelihat para sahabatnya ada yang sholat berjamaah masing-masing. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, bagaimana kalau saya kumpulkan ini jamaah-jamaah jadi satu imam saja. Yang sendiri-sendiri tadi yang sholat, saya jadikan satu imam. Akhirnya dilakukan, Pak, dites. Diangkatlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ketika Ubay bin Ka'ab menjadi imam, akhirnya apa? Setelahnya itu jadi jamaahnya menjadi satu. Sholat tarawih berjamaah. Dan rakaat yang dilaksanakan Sayyidina Umar bin Khattab itu jumlahnya 20. Ya. Otomatis apa? Tidak ada yang salah sama 20, tidak juga ada yang benar sama masalah 8. Yang salah itu enggak sholat. yang salah itu enggak sholat. Dan bahkan saya pernah mengutip Ustaz pendapatnya Ibnu Bas ini, beliau sampaikan, enggak masalah itu mau sholat 20, mau sholat 8, terserah. Tetapi lebih baiknya semakin banyak bagus. Ketika kita sholat 8 berarti apa? Bacaannya dipanjangkan. Kalau kita sholat 20 rakaat, bacaannya dipendekkan. Jangan pula mentang-mentang kita bersikeras mau ambil 8, tapi apa? 8-nya di jamaah yang 20. Akhirnya apa? Sholatnya cepat, lebih cepat dia. Sudah dia ambil 8, kan itu bahaya tuh, Pak. Di mana sholat cepat? Oh, di masjid itu baca surah pendek. Akhir ke sana mereka. Ketika sampai di sana, lah ngambil 8. Makanya hadirin rahimakumullah, yang paling penting ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita di dalam Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan dengan iman dan betul-betul mengharapkan iman dan ihtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu dan bahkan mata qaddaman wa mata akhir dan akan datang. Maka dari itu yang spesifik adalah mau punya 8, mau dia 20, yang penting sholat. Jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Dan jumlah rakaat ini hadirin rahimakumullah harus dilaksanakan setelah sholat Isya. Saya dulu pernah hadirin rahimakumullah, itu ada di Tarim, ya di Hadramaut, Yaman. Itu Pak, itu kalau masuk bulan Ramadan, itu ndak habis tarawihnya, Pak. Bapak habis maghrib nih makan. Bapak itu mau sholat jam berapa aja ada masjid itu, Pak. Habis sholat Isya misalkan yang tepat waktu ada, sholat Isya awal waktu, maksud awal waktu ada azan, langsung sholat tarawih ada. Mau mulai jam 9 ada. Mau mulai jam 11 ada. Yang mau mulai jam 2 ada. Jadi apa? Mereka orang Arab di sana itu menghidupkan yang namanya bulan Ramadan, luar biasa. Karena saya ini kan Pak kan kuat tidur pada maghrib ini kan, jadi saya sering tidur pada maghrib, nanti saya ambil yang jam-jam dekat sahur, baru saya tarawih. Tapi ada juga teman saya Pak, dia mau ikut tes, mau hidupkan malam suntuk itu dengan tarawih. Dia pindah satu masjid ini selesai, akhirnya berikutnya masjid ini. Dia ikuti Pak. Akhirnya besok tak tanya lagi, mau pergi lagi, sudah ada sanggup katanya. Luar biasa Pak ya. Apalagi Tarim ya, terkenal bagaimana adat mereka menjaga bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghidupkan Ramadan mereka. Coba di Tanjung kayak gitu. Berat. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita kan di sini kan sholat namanya adanya menghidupkan malam, ya mungkin kita bisa menambah rakaat lagi sebelum sahur. Ya, walaupun kita sudah sholat witir, karena banyak pertanyaan tuh Ustaz, bagaimana kalau sudah witir di masjid tuh? Ya enggak apa-apa, namanya qiyamul lail, ente enggak mesti harus ditutup gitu. Namanya qiyamul lail enggak harus ditutup dengan witir. Karena qiyamul lail menghidupkan malam atau sholat malam itu termasuk namanya witir. Sholat mutlak, sholat tahajud itu semua disebut dengan sholat malam. Otomatis bukan satu sholat saja. Dia terserah kita mau nambah lagi di rumah boleh. Kita bertahajud lagi.
kita mau nambah witir lagi, terserah. Jadi tidak ada landasan, tidak ada batasan ketika kita ingin melaksanakan namanya sembahyang di malam hari. Kemudian hadirin rahimakumullah. Wala budda an yusallima fiha min kulli rak'atain. Jadi boleh ya, di setiap 2 rakaat itu disunahkan kita namanya salam. Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah salat an-naflu al-mutlaq, salat sunnah mutlak. Jadi apa yang kita bahas tadi nih hadirin rahimakumullah, ini hampir semua sudah kita pernah kerjakan. Saya yakin nih an-naflu mutlaq, salat sunnah mutlak ini jarang sekali kita kerjakan. Apa itu salat sunnah mutlak? Salat sunnah mutlak seperti yang kita bahas pada minggu kemarin, salat yang tidak ada berkaitan waktu, tidak ada berkaitan tempat, tidak ada berkaitan sebab. Jadi murni Pak sholat. Contohnya begini. Ada orang masuk ke masjid. Kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ketika selesai sholat, kemudian dia bingung. Saya pengen baca Al-Quran, apa pengen sholat? Kalau baca Al-Quran sudah sering misalkan. Sekali-sekali saya mau sholat. Tetapi mau sholat apa gitu. Mau sholat apa? Sholat qobliyah masjid belum. Masjidnya apa? Belum azan. Akhirnya apa? Ini namanya sholat mutlak. Dia berdiri dengan niat usolli sunnatan rak'ataini. Saya sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Atau usolli saya boleh. Yang penting adatnya kita ketahui, jumlah rakaatnya kita ketahui. Usolli sunnatan rak'ataini. Saya niat sholat 2 rakaat. Tanpa ada tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, apa penjelasan ta'yin di dalam niat sholat tersebut. Cukup juga saya niat sholat 2 rakaat. Ini yang namanya sholat mutlak. Langsung kerjakan, terserah. Mau dia 100 rakaat, mau dia 50 rakaat. Tidak apa-apa, laksanakan Pak. Yang penting sanggup. Jadi tidak ada batasan jumlah, tidak ada batasan niat, tidak ada batasan juga waktu Pak. Ya. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk dimakruhkan atau diharamkan untuk melaksanakan sholat seperti yang kita bahas pada sebelum-sebelumnya. La hasralahu wa yajuzu an yanqusa aw yazida bi syartin tagyirin niyat qabla ziyada aw nuqsan. Ya. Jadi boleh Pak, ketika dalam sholat, saya mau nambah rakaat lagi misalnya. Boleh di dalam sholat mutlak. Contohnya bagaimana? An yanwi asyara rakaat. Misalkan ada yang mau sholat 10 rakaat misalkan. Summa arada an yanqusu fayajuzu bi syartin an yanwiya qabla yashrim nuqsan. Tetapi karena dia 10 rakaat, kira-kira ternyata pas dia mau niat sholat 10 rakaat, ternyata Pak, ternyata kelamaan nanti, saya mau kurangi jadi 4 sih. Boleh apabila rakaatnya tersebut belum mencapai angka 4. Ya tetap 4 rakaat sekali salam. Kemudian au qabla nuhud minas sujud wa kadzalika law arada ziyada. Begitu juga Pak kalau mau nambah gitu. Saya sholat 2 rakaat misalkan. Pengen nambah 4 rakaat gitu. Jadi seketika tahiyat yang pertama itu boleh kita berdiri, yang penting belum salam. Boleh. Jadi sholat mutlak ini sholat bebas, kita mau berapa saja, bebas juga menambah tapi ada syarat. Dan inilah solusi bagi kita Pak yang pengen sholat tetapi tidak tahu sholat apa gitu. Pengen sholat perbanyak rakaat tetapi mau sholat tahajud tapi bukan waktu tahajud. Atau mau sholat duha tetapi bukan waktu duha. Akhirnya boleh apa? Kita sholat namanya sholat mutlak. Kemudian hadirin rahimakumullah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, as-salatu khairu maudu'in. Jadi sholat ini sebaik-baiknya ibadah. Faman sya'a iktasar, faman sya'a istakal. Jadi siapa mau kehendak boleh pas banyak, boleh juga per sedikit. Jadi sebaik-baiknya ibadah adalah sholat.
Usolli sunnata rakatain lillahi ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah. Yang keenam adalah yang kelima, qada'un nafilah. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah melaksanakan berbagai macam-macam sholat, ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Begitu kita ketahui juga di sholat wajib, otomatis apa tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun ditinggalkan harus namanya yang qada, Pak. Kalau kita misalkan tiduran, paman nama wanasiya fal yusalli iza zakara. Apabila ada yang tidur kemudian dia lupa sholat, dia meninggalkan satu sholat misalkan, maka ketika dia sadar hendak langsung menggantikan sholatnya. Otomatis apa? Ini yang wajib, Pak. Terus yang menjadi pertanyaannya, bolehkah mengkodok sholat sunnah? Misalkan sompean, Pak. Ya, misalkan sompean ini paling sering nih, alhamdulillah mau ngincar 40 hari itu tidak mau ketinggalan namanya qobliyah duhur, asar, maghrib gitu misalkan. Duhur, asar misalkan, duhur, asar. Tidak mau tinggal qobliyah gitu. Jadi pertengahan 40 hari misalkan. Sampean apa? Ketinggalan yang namanya qobliyah. Tidak sempat sholat qobliyah. Otomatis apa? Kalau sudah sering dilaksanakan, maka boleh kita mengkodoknya setelah sholat duhur. Tidak sempat boleh dikodok setelah sholat duhur. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau tidak melaksanakan qoblanya, beliau laksanakan setelah sholatnya. Begitu juga Pak, sompean misalkan, alhamdulillah tidak pernah meninggalkan namanya 2 rakaat sebelum subuh, misalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada suatu peristiwa yang bapak habis begadang misalkan, ya, habis nonton bola misalkan, tiba-tiba apa? Terlambat namanya sholat subuh. Otomatis apa? Di posisi ini bapak boleh mengkodok namanya sholat sunnah tersebut. Ya. Yusannu qada'u an-nafila al-muwaqqata la nafila zatis sabab. Ya. Soleh sunnah Pak, kita mengkodok sholat sunnah yang muakkata itu yang berwaktu seperti duha, malam dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi ada sholat yang tidak boleh Pak dikodok. Seperti apa? Zatus sabab, seperti yang ada sebabnya, seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Kenapa? Karena waktunya habis, ya sudah, tidak ada kodok. Tapi yang sholat sunnah yang muakkad seperti sholat duha, ya, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, itu boleh namanya kita kodok. Karena apa? Karena sudah kebiasaan kita sholat, karena sudah kita tidak tinggalkan, maka boleh yang namanya kita untuk mengkodok sholat tersebut. Ya. Begitu juga hadirin rahimakumullah. Kemudian sholat sunnah yang terakhir adalah sholatul lail, sholat malam. Jadi sebelum kita masuk sholat malam ini hadirin rahimakumullah, kita harus bedakan dulu. Ada yang namanya sholat malam, ada namanya tahajud. Terus ada lagi namanya qiyamul lail. Ya, ini biasanya, ini sebenarnya artinya kalau kita tahu bahasa Arab ini jelas berbeda artinya. Ya. Kalau sholat tahajud yang akan kita bahas ini sholat yang dilakukan setelah sholat isya dan syaratnya harus tidur. Ya, ini namanya sholat tahajud. Akan tetapi kalau qiyamul lail atau sholat malam, ini hadirin rahimakumullah sesuatu sholat yang dilaksanakan di malam hari. Otomatis apa? Sholat malam sudah pasti tahajud. Tapi tahajud belum tentu sholat malam. Tapi tetap dia sholat dilakukan malam hari. Karena sholat malam ini termasuk dia qiyamul lail, itu termasuk sholat witir, termasuk sholat tarawih, termasuk sholat tahajud, termasuk juga sholat sunnah mutlak yang kita lakukan di malam hari. Adapun sholat tahajud, ini sholat sunnah tahajud, ini yang dilakukan ba'da isya. Sebagiannya at-tahajud wa ba'dan naum, yaitu sholat setelah bangun tidur. Ya, sepertiga malam, di ujung sepertiga malam itu disunahkan kita namanya sholat sunnah tahajud. Banyak sekali fadilah sholat tahajud hadirin rahimakumullah. Wa sholatil isya, dan setelah sholat isya. Wa in kasamahu aslasa fasulusu. Jadi kalau kita bagi malam ini Pak, ya, misalkan dari jam 8 sampai jam 5 subuh misalkan. Kalau kita bagi menjadi 3 bagian, ya,
Satu, malam pertama, malam kedua, malam pertama dari jam 8 sampai jam 11, kemudian malam kedua dari jam 11 sampai jam 2, kemudian malam ketiga dari jam 2 sampai subuh, maka yang afdolnya itu adalah malam yang ketiga. Ya, malam yang ketiga. Berarti otomatis dari jam 2 sampai jam subuh. Wa in kasamahu asdasan fasudusu ar-rabi'a wa khamisa. Kalau kita bagi 1/6 lagi, Pak. 6 otomatis apa? Ya. 30 menit atau 1 jam atau 1,5 jam sebelum azan itu waktu yang paling bagus untuk melaksanakan namanya sholat tahajud. Fanisful akhir fa in qasamu aslasan fasulusul awsat. Ya, kalau kita jam sekarang ya 12 sampai 1 sampai jam 4 lah ya. Yang memungkinkan kita bangun malam, nah itu sudah waktu yang dianjurkan kita untuk melaksanakan sunnah tahajud. Wa huwa afdalul mutlaqo. Jadi di antara salat sunnah yang semua nih Pak, yang paling afdal itu adalah salat tahajud. Karena Imam Syafi'i sampaikan ya, doa yang dipanjatkan ketika tahajud itu bagikan anak panah yang tembus pada sasarannya. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW hatta tafatara qadamai. Rasulullah SAW itu sampai bengkak Pak. Salatnya. Salat malam itu, salat tahajudnya sampai bengkak kaki beliau. Apalagi Rasulullah SAW ini jarang, hampir tidak pernah meninggalkan namanya salat malam. Sampai bengkak kaki beliau. Ditanya sama istri beliau, kenapa sholat sampai bengkak kayak gitu? Kau sudah diampuni dosamu Rasulullah. Kau sudah diampuni dosamu. Yang lalu dan yang akan datang pun sudah diampuni. Tapi kenapa masih sholat seperti ini? Bilang. Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak bisa jadi hamba yang bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sama diriku, kata Rasulullah SAW. Adapun fadilahnya hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam ayat surah Al-Furqan ayat 64, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala ardi haunan wa idza khatabumul jahilun qalu salama alladzina yubituna rabbi sujjata wa qiyama. Ya, salah ciri khas ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yabituna li rabbihim, yang senantiasa melek malam harinya mereka apa? Sujjada wa qiyam, mereka bersujud dan berdiri melaksanakan salat. Wa qala aidan amman huwa qanitun ana alai sajidan aqaiman wa yahzurul akhir yarju rahmatar rabbih qul hal yastawi. Begitu juga aman huwa qanitun alail. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa ya mendirikan yang namanya salat malam, ya, salat tahajud di malam hari. Jadi Bapak ketika ada hajat misalkan, ada keperluan misalkan, ada suatu hal yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada urusan yang pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Pak ini laksanakan yang namanya sholat tahajud ya. Insya Allah kebanyakan rata-rata yang dilaksanakan ketika ini nih Pak, rata-rata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pula Pak sholat sekali kan Pak, misalkan, tapi tidak dikabul-kabulkan, akhirnya tidak mau sholat lagi. Coba satu dari, kenapa? Banyak teman saya pernah cerita, ini kok ente bisa kayak gini, kayak ini. Ini doa bapak saya, karena bilang bapak saya itu pernah dia sholat tahajud, tidak pernah tinggalkan sholat tahajud, akhirnya apa dia berdoa, doakan akhir. Memang dia tidak kerja, tetapi tiap malam dia angkat tangan gitu, kerja angkat tangan, luar biasa. Gitu Pak, karena teman-teman saya itu kalau yang masa-masa kuliah itu mereka, kalau kita lihat tuh sederhana Pak. Saya selalu tanya, ini kok kenapa gitu? Ada aja duitmu gitu. Masih hidup sampai sekarang di negeri orang kadang. Akhirnya tanya, enggak tahu bapak saya tanya, saya pun bingung. Dia sampaikan saya pun bingung. Bapak saya itu kerjanya sederhana katanya. Kalau dibilang dipikir-pikir pekerjaannya itu ya enggak banyak gitu, enggak menghasilkan, enggak mencukupkan, yang bahkan membesarkan 5 orang anak gitu. Sampai bisa kuliah semua. Akhirnya bilang, suatu hari saya pernah tanya bapak saya, cuma bapak saya tidak tahu ini bercanda atau tidak disampaikan sama saya Pak. Kenapa? Bapak memang kerja, pagi saya kerja. Ya istilahnya pagi ngangkat sawah gitu,
Kalau malam angkat tangan gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita punya hajat, coba ya kita luangkan di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, ketika semua terlelap. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu turun, Pak, di malam hari, cari hamba-hambanya. Ya. Siapa yang datang, siapa yang meminta, aku kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku berikan. Siapa yang mohon keperluan, aku kabulkan hajatnya. Luar biasa, hadirin rahimakumullah. Waradal hadis, dan bahkan ada satu hadis, hadirin rahimakumullah, afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu, sampaikan yang kita ini adalah sholat tahajud, sholatul lail, sholat malam. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian hidupkan malam dengan sholat tahajud, fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena inilah rutinitas orang-orang soleh sebelum kalian, muqarrabatun ila rabbikum, supaya apa? Supaya dekat dengan Tuhanmu, wa maghfaratun lisayiat, dan bisa menggugurkan yang dosa-dosa, wa mat'radatun lidai anil jasad, dan bisa mencegah penyakit pada tubuh. Banyak, Pak, ya, orang yang divonis dokter ini operasi dia laksanakan tahajud. Banyak inspirasi dia laksanakan tahajud, akhirnya apa? Sebelum operasi sudah hilang penyakitnya. Luar biasa. Ya. Sunanul qiyamul lail. Adapun sunnah-sunnah bagi kita yang bangun, Pak, misalkan mau hendak sholat, ya, hendak sholat tiba-tiba bangun, yang disunahkan pertama kali itu adalah yamsah wajhahu iza staiqaza. Jangan ambil HP, Pak. Kalau jangan bangun, jangan ambil HP. Kalau bisa apa? Lap muka. Disunahkan semuanya. Yamsah wajhu iza staiqaza. Lap yang namanya muka. Wa an yanzura ilas sama. Kalau bisa, Pak, kalau bangun kamar, kalau kamar ada jendela bagus juga, buka jendela lihat ke langit, Pak. Disunahkan itu. Lihat ke langit. Kalau sedang lihat ke langit, kalau kita bisa hafal surah Al-Imran, ya, di dalam surah Al-Imran itu, di surah akhir surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatul lil albab. Baca itu sambil lihat langit, ini disunahkan. Wa an yaftatihat tahajud bi rak'atain khafifatain wa iksar minad du'a wa istighfar. Kemudian kita laksanakan tahajud 2 rakaat yang ringan, Pak. Ya, otomatis jangan bawa, terserah Bapak sih, kalau sanggup berdiri lama bawa sajadah boleh, bawa Al-Qur'an boleh, lama-lama. Ya, khafifatain saya disunahkan sabisma atau al-kafirun, ya. Di rakaat kedua al-kafirun atau al-kafirun nanti rakaat kedua kulhu boleh. Kemudian iksar doa, perbanyak doa setelah tahajud. Wa iksar minad doa wal istighfar, perbanyak doa dan istighfar. Kemudian makruhat qiyamul lail. Ada makruh-makruhnya, Pak. Salat malamnya ada makruh-makruhnya. Yang pertama takhsisul lailatul jum'ah biqiyam. Kalau ada orang yang memfokuskan salat malamnya cuma di malam Jumat, ya, itu namanya makruh, Pak. Otomatis apa? Nanti dia meyakini bahwasanya salat malam itu tidak ada kecuali di malam Jumat. Jadi kalau bisa, Pak, jangan kita memfokuskan ini salat kita cuma di malam Jumat. Kalau bisa di hari-hari lain juga. Supaya apa? Tidak terjadi bahwasanya kita meyakini bahwasanya sholat malam itu cuma ada di malam Jumat. Wa qiyamul lail kullihi daiman. Atau, Pak, malam diisi terus tiap malam misalkan. Sholat tahajud hampir tiap malam dan bahkan tidurnya sedikit gitu. Dimakruhkan itu. Ya, apalagi yang sudah berkeluarga, ya. Dimakruhkan di sini. Karena sebabnya, ya, takut nanti tidak cari nafkah, ya. Karena kita ini bukan wali, Pak. Ya. Kalau malam angkat tangan tiba-tiba turun makanan. Wa qiyamul lail wa tarku tahajud a'tadahu. Atau meninggalkan tahajud dengan sengaja sudah menjadi kebiasaannya, Pak. Misalnya sampean nih biasanya 2 hari sekali ada tahajud gitu. Misalkan, oh malam ini mau tahajud gitu. Tetapi kita begadang. Ya, malam ini kita mau tahajud gitu, tapi begadang gitu. Ya.
sudah kebiasaan kita, rutinitas kita, sholat tahajud tidak pernah kita tinggalkan. Kemudian kita tinggalkan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kita tertinggalkan karena lupa misalkan, karena tertiduran misalkan, boleh mengkodok sholat tahajud tersebut. Kemudian yang terakhir hadirin rahimakumullah, li'anati ala qiyamil lail asbab aham. Jadi tips beliau sampaikan sama kita ini agar kita bisa bangun malam untuk sholat tahajud ya, karena syaratnya kan harus tidur dulu tahajud ya. Kalau tidak tidur misalnya bagaimana Ustaz, saya ini tidak bisa tidur, akhirnya saya sholat, apakah terhitung tahajud? Tidak terhitung tahajud, karena syarat tahajud harus tidur. Terhitungnya apa? Terhitungnya sholat sholat yang dilaksanakan di malam hari, atau dalam bahasa Arabnya qiyamul lail, berarti Bapak sudah menghidupkan malam, tetapi bukan sholat tahajud. Bisa jadi Bapak sholat mutlak, bisa jadi Bapak sholat, misalkan sholat witir misalkan, karena tidak tidur-tidur, akhirnya pilih sholat witir misalkan. Atau sudah sholat witir, pengen sholat Ustaz 2 rakaat, berarti Bapak sholat mutlak misalkan, sholat sunnah mutlak. Adapun yang tips membantu, yang diantaranya adalah naumu kailulah, tidur siang. Ya, biasa yang tidur siang ini kailulah dalam arti ini yang sedikit Pak, bukan yang banyak gitu, bangunnya sore, nanti tambah begadang malam hari ya. Kalau yang tidurnya lama, siangnya lama, itu pasti malamnya begadang Pak. Kecuali tidak tahu kalau memang kebiasaannya turu ya turu. Karena macam-macam, orang ini macam-macam ya kan Pak. Ada yang taruh bantal di kepala itu langsung tidur. Ada yang tidur siang lama, ketika malam hari nggak bisa tidur. Ada juga ya, tidur siang lama, malamnya lama. Tapi ada tidur yang disunahkan sama kita Pak, namanya kailulah. Ya, biasanya itu ada juga tidur siang di sebelum duhur itu jam-jam 11. Sebentar sih 15 menit disunahkan. Atau ba'da duhur misalkan, tidur sebentar ya. Karena tidur siang sebentar bagaimanapun pasti bangunnya tuh segar Pak. Ya. Mungkin Bapak lebih pengalaman daripada saya. Ya, namanya tidur siang, namanya kita harus namanya itu ya, tidur siang ya. Itu. Kailulah tidur siang sebentar bisa membantu kita untuk bangun malam. Kemudian watarkul maksiyah. Nah ini, meninggalkan maksiat. Terkadang kita nih Pak mikirnya maksiatnya masalah perempuan gitu. Tidak selamanya maksiat ini perempuan. Nah. Kita tidak berzikir itu maksiat Pak. Kita lupa sedetik sama Allah Subhanahu wa taala tidak berzikir. Itu maksiat. Ya. Jadi suatu hal yang kelalaian itu namanya maksiat. Apalagi ya yang timbul namanya dosa, jelas namanya maksiat. Kemudian watarkul kasratul akal, begitu ya Pak. Makan malam jangan banyak betul. Ya. Makan malam. Kalau kita kan biasanya ba'da isya, apalagi yang sudah dekat-dekat jam 12 tengah malam, itu berat itu bangun. Ya, boleh makan tetapi apa? Makan sedikit biar memudahkan bangun malam. Watarkul a'mal syaqqa, begitu juga Pak, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang berat. Ya. Ya, misalnya apalagi kalau olahraga ya. Olahraga perbuatan-perbuatan yang berat itu harus kalau mau bangun. Ini tips dari, sebenarnya banyak lagi tips Pak. Ya. Simpelnya itu apa? Bunyikan alarm. Simpelnya kita. Tapi kadang juga siapa yang alarmnya? Alarmnya siapa, yang matikan siapa? Tapi yang paling penting adalah, hadirin rahimakumullah, adalah niat. Ya, kalau kita sudah berazam sebelum tidur pengen sholat malam, itu pasti Pak. Kalau keturusan kita dapat pahala, kalau kita bangun alhamdulillah, karena sudah berazam, sudah berniat pengen sholat malam. Tapi jangan sudah berniat, pas sudah bangun sengaja lagi tidur lagi gitu. Kalau sudah berazumnya, coba gitu ya untuk sholat malamnya. Mungkin cukup sekian hadirin rahimakumullah ya. Mungkin ada pertanyaan permasalahan sholat sunnah, baik itu sholat tahiyatul masjid, taraweh, mutlak, nafilah, qiyamul lail atau tahajud. Masih ada sekitar 5 menit Ustaz ya. Azan.
permasalahan sholat. Atau bacaan-bacaan di dalam sholat tarawih misalkan, kenapa alhaakumut takasur gitu. Karena yang pasnya alhaakumut takasur ya. Pasnya di alhaakumut takasur itu pasnya. Tahiyat masjid ya. Kalau saya kalau ada jadwal itu kan ada waktu ya. Nah, pas saya berangkat jam menunjukkan di atas bahwa 1 menit lewat 30 sekian detik komat. Oh. Nah, kalau saya ambil tahiyat masjid dengan mana yang didahulukan, kalau dua-duanya tidak bisa terlaksana. Karena saya dahulukan tahiyat masjid atau salat sunat. Ya. Apa yang sampaikan Bapak nih, ya memang ada tadi kita bahas tadi. Jadi tahiyatul masjid ini bisa masuk kepada sholat fardu, bisa bergabung dengan sholat fardu, bisa juga bergabung dengan sholat sunnah. Seperti kasusnya misalkan 1 menit sudah masuk, kemudian kita mikir ini sholat tahiyat apa sholat qobliyah. Maka kita boleh mengambil qobliyah. Karena apa? Karena tahiyat sudah masuk di qobliyah. Boleh. Tapi kalau masih panjang misalkan waktunya, masih 5 menit, berarti kita bisa melaksanakan 2 sholat apabila kita sholatnya itu dengan ringan. Ringan dalam artinya itu apa Pak? Ya Al-Fatihahnya dia agak cepatin dikit ya, kita baca sendiri. Kemudian surah-surahnya ya surah-surah pendek kalau kita mau dapatkan pahala surah. Jangan yang panjang-panjang misalkan. Apalagi Bu, Yasin. Tapi Yasin, Allahu Akbar. 1 ayat. Jadi boleh Pak, seperti yang sampaikan. Atau misalnya sudah qiyamul lail gitu. Apa qiyamul lail? Apa namanya? Sudah iqomat. Otomatis kita tinggalkan yang nama tahiyat. Tidak lagi kita tahiyat karena tahiyat sudah masuk di dalam sholat fardu tersebut. Ya, seperti yang sebagaimana nos disampaikan. Watahsulu ma'al fardi au nafli. Jadi boleh bergabung antara sholat fardu maupun sholat nafal. Ya. Yasqutut talab wala yahsulu sawba illa idza nawaha Ibnu Hajar ya. Tapi kalau kita misalkan enggak niat Pak, langsung qobliyah saja, berarti tahiyatul masjid kita enggak dapat. Tapi kalau kita niatkan misalkan ya, tapi kita niat qobliyah terus dibarengi dengan misalkan ada tahiyat gitu, sebarengan pengen tahiyat gitu. Dalam Ibnu Hajar katakan kita bisa dapatkan dua-duanya Pak. Ya. Ini dalam konteks ini sudah mau iqomat. Jangan masih panjang iqomat, kita mau sholat 2 rakaat ya biar dapat tahiyat juga. Wah, ini enggak ya. Illa innaha imdaja wa tahsulu bidunya. Tapi boleh juga enggak niat tahiyat juga Pak. Tetap juga dapat pahala ni tahiyatul masjid walaupun tanpa niat tahiyatul masjid. Walaupun kita sudah sholat qobliyah karena sudah bergabung, sudah masuk. Ya. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah pada minggu depan kita akan membahas sholat tentang as-sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.